Oke, halo ITers. Kali ini kita akan membahas materi matriks terlebih dahulu. Jadi ada matriks, relasi, dan fungsi. Oke. Matriks adalah susunan skalar elemen-elemen dalam bentuk baris dan kolom. Biasanya matriks disimbolkan dengan huruf kapital. Jadi misalnya seperti ini, A. Nah, matriks sendiri terdiri dari baris itu yang mendatar. Jadi ini adalah baris pertama. Biasanya kita tulis dengan M1. Ini baris kedua, M2 dan seterusnya. Lalu terdiri, kalau mendatar itu baris, maka yang vertikal itu adalah kolom. Jadi matriks itu terdiri dari, kalau kita tuliskan ini berarti matriks A itu ukurannya adalah M dikali N. AIJ disebut dengan elemen matriks pada kolom I dan kolom ke J. Jika M sama dengan N, maka matriks dinamakan matriks bujur sangkat. Jadi misalnya kita punya matriks A, itu adalah ukurannya adalah 3 kali 2, maka akan ada 3 baris dan 2 kolom. A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Ini terdiri dari 3 baris, 1, 2, 3, lalu terdiri, harusnya adalah 3 baris, 2 kolom. Ini yang saya buat adalah 3 baris, 3 kolom. Kita ubah ke sini aja ya. 3 baris, 3 kolom. Nah, ini berarti ada 3 baris, baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Kolom itu yang vertikal. Ini adalah kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. I itu menyatakan baris, sedangkan J itu menyatakan kolom. Jadi kalau A12 ini artinya baris pertama, kolom kedua. Kalau kita bicara yang ini, A31 artinya baris ketiga, kolom ke-1. Oke, kita lihat ke contoh soal. Buatlah matriks yang berukuran 4 kali 4. Ini 4 kali 4 ya. Oke, 4 kali 4 yang artinya ada 4 baris dan 4 kolom. Oke. Ini kita lihat bahwa di matriks A ada baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat, dan kolomnya juga 1, 2, 3, dan 4. Maka ini berisikan matriks dengan ukuran 4 kali 4. Baris pertama, pada elemen baris pertama itu terdiri dari baris pertama 3, 5, 0, dan 7. Kalau kita bicara kolom ketiga, artinya ada 0, 2, 4, dan 6. Oke, contoh lainnya misalnya adalah kita mau membuat matriks 2 kali 4. B itu berukuran matriks 2 kali 4. Artinya ada 2 baris dan 4 kolom. 1, 2, 3, 4, 2, 1, 3, 5. Maka ini adalah matriks B dengan ukuran 2 kali 4, 2 baris dan 4 kolom. Oke. Selanjutnya adalah ada yang namanya matriks khusus dalam matematika. Ada matriks diagonal, segitiga, setangkup, identitas, transpose, dan zero one. Oke, satu persatu kita bahas. Matriks diagonal. Matriks diagonal itu adalah matriks bujur sangka dengan AIJ sama dengan 0 untuk I yang tidak sama dengan J. Oke. Jadi kalau kita ini adalah diagonal. Nah, kalau kita kembali lagi di sini tadi ya, ada A11, A12, A13, A14, A21, A22, lalu di sini ada A33, A44,
yang matriks diagonal itu I tidak sama dengan J, I tidak sama dengan J. Jadi misalnya yang ini nih, I-nya adalah 1, J-nya itu 2, kan tidak sama ya. Selain diagonal, maka nilai elemennya harus 0. Maka jadi di luar diagonalnya itu bernilai 0. Maka ini adalah matriks diagonal. Jadi seluruh elemen yang tidak terdapat pada posisi I tidak sama dengan J, maka bernilai 0. Ini dikatakan dengan matriks diagonal. Dan harus diingat bahwa matriks diagonal itu syarat pertamanya adalah matriksnya bentuknya adalah bujur sangkar. Artinya apa? Matriks itu punya ukuran yang sama. Jadi baris dan kolomnya harus sama. Jadi kalau barisnya 2, maka kolomnya 2. Jadi A 2 kali 2, ukurannya adalah 2 dan 2. Kalau misalnya kita tulis A, ukurannya adalah 2 kali 3, maka itu bukan matriks bujur sangkar. Selanjutnya ada yang namanya adalah matriks identitas. Matriks identitas itu dilambangkan dengan I, adalah matriks seluruh diagonal pada elemen matriksnya adalah 1. Jadi matriks identitas itu diagonal utamanya ini harus bernilai 1, dan di luar itu, di luar diagonal harus elemennya bernilai 0. Yang ini adalah namanya identitas. Selanjutnya adalah ada yang namanya matriks segitiga atas dan segitiga bawah. Jadi kalau matriks segitiga atas, di atas diagonal utamanya bernilai 0. Sedangkan matriks segitiga bawah, maka di bawah diagonal utamanya itu bernilai 0. Selanjutnya ada yang namanya matriks transpos. Jadi sederhananya adalah matriks transpos adalah mengubah baris menjadi kolom. Tapi secara teorinya adalah matriks yang diperoleh dengan menukarkan baris pada kolom. Jadi contohnya ini, kita punya matriks A. Ini adalah ukurannya berapa? Ada 3 baris, berarti dengan 2 kolom. Lalu ini adalah elemennya 1, 3, 6, 4, 0, dan 1. Transpose, berarti kita balikkan ya. A transpose menjadi, jadi A transposnya menjadi baris pertama kita ubah menjadi kolom pertama. Jadi dia 1, 3. Baris kedua selanjutnya kita ubah jadi kolom kedua 6, 4. Baris ketiga kita ubah menjadi kolom ketiga 0, 1. Oke, seperti ini ya jadinya. Nah, ini adalah A transpose. Ukurannya akan berubah juga menjadi berapa ukurannya? 2 dikali 3. Jadi ini adalah namanya transpose. Jadi mengubah baris-baris menjadi kolom. Oke. Selanjutnya ada yang namanya matriks setangkup. Pada saat misalnya matriks A diubah menjadi A transpose, itu menghasilkan elemen yang sama. Jadi A adalah matriks setangkup atau simetris. Jadi ini contohnya seperti ini. Yang B misalnya ya, ini adalah matriks B 2, min 2, 4, min 2, 6, 7, 4, 7, 1. Kita transposkan B-nya jadi B transpose. Kita ubah tadi ya, baris jadi kolom. Baris pertama jadi kolom pertama 2, min 2, 4. Baris kedua berubah menjadi min 2, 6, 7. Baris ketiga menjadi 4, 7, 1. Kalau kita lihat hasilnya sama, sehingga ini dinamakan dengan matriks setangkup. Dan yang terakhir ada yang namanya matriks 01 atau 01. Artinya di dalam matriks ini elemennya hanya ada nilai 0 dan 1.
mengandung nilai 0 atau 1, maka ini dinamakan dengan matriks 0, 1. Jadi kuncinya hanya mengandung 0 atau 1. Jadi ini adalah ciri dari matriks 0, 1. Oke. Kalau matriks identitas itu dilambangkan dengan matriks diagonalnya ini adalah bernilai 1. Kemudian selebihnya, sisanya di luar diagonalnya itu adalah 0. Oke, itu adalah beberapa hal matriks khusus. Nah, sekarang ada operasi matriks yang perlu diketahui. Ada yang penjumlahan, pengurangan, dan perkalian secara sederhana. Kunci dari penjumlahan dan pengurangan matriks adalah matriksnya harus berukuran sama. Kalau tidak sama, maka tidak bisa dilakukan operasi penjumlahan atau pengurangan. Jadi, kalau kita lihat, ini adalah matriks A dan ini adalah matriks B. Sama-sama mempunyai ukuran 2 kali 2 dan 2 kali 2. Kalau ukurannya sama, maka matriks ini bisa dilakukan operasi penjumlahan. Tahu juga misalnya A 3 kali 2 ditambah dengan matriks B yang 3 kali 2, maka ini juga bisa dilakukan operasi penjumlahan untuk matriks dan pengurangan. Namun kalau A itu misalnya 3 kali 2 dan B itu ukurannya 2 kali 3, maka ini tidak bisa dilakukan operasi penjumlahan karena ukuran matriksnya tidak sama. Oke, balik lagi kita ke soal yang tadi, tinggal kita menjumlahkan tiap elemen. Baris pertama, kolom pertama, pada matriks yang pertama dijumlahkan dengan baris pertama dengan matriks kolom kedua atau yang selanjutnya. Jadi A 1 ditambah 2, ini ya ada. Jadi 1 ditambah 2, 3, dan seterusnya nanti menghasilkan matriksnya adalah untuk A ditambah B itu adalah 3, 3, 4, dan min 4. Jadi setiap ini tinggal kita jumlahkan sesuai dengan tempatnya. Oke, selanjutnya begitu juga dengan operasi pengurangan ya. Selanjutnya adalah ada namanya operasi perkalian. Perkalian dua buah matriks bisa dilakukan perkalian apabila jumlah kolom matriks yang pertama itu harus sama dengan jumlah matriks yang kedua. Jadi kalau kita lihat di contoh A itu matriksnya adalah ukurannya 2 kali 2. Sedangkan B ini adalah matriksnya ukurannya adalah 2 kali 3. Kalau kita lihat tadi kolom matriks yang pertama, berarti kolom matriks yang pertama jumlah kolomnya ini kan ada 2 nih. Lalu jumlah matriks untuk barisnya, jumlah matriks barisnya ini adalah 2. Maka karena ini sama, kolom matriks pertama dengan matriks yang kedua barisnya, jumlah barisnya, maka bisa dilakukan perkalian matriks. Oke, itu ya. Nih. Oke, selanjutnya kita tinggal lakukan perkalian. Perkalian matriks itu adalah mengalihkan baris dengan kolom. Satu-satu diselesaikan. Tinggal baris pertama dikali kolom pertama, baris pertama kali kolom kedua, baris pertama kali kolom ketiga, dan selanjutnya nanti ketika selesai baris pertama, maka selanjutnya adalah baris kedua kali kolom pertama, baris kedua kali kolom kedua, dan seterusnya. Oke, saya kasih contoh misalnya 1 dikali 2, lalu 1 dikali 2 ditambah dengan 6 dikali 1. Baru selesai adalah baris pertama kolom pertama.
Selesaikan lagi baris pertama kolom kedua, berarti 1 dikali min 3, lalu yang ini 6 dikali 0. Lanjut lagi baris pertama kolom ketiga, selesaikan dulu yang baris pertama. 1 dikali 2, 6 dikali 1. Selesai baris pertama dengan seluruh kolom, baru kita lanjutkan dengan baris yang kedua. 3 dikali 2 min 4 dikali 1 dijumlahkan. Lanjut lagi, berarti 3 kali min 3 min 4 dikali 0 sampai selesai, lalu 3 dikali 2 lalu min 4 dikali 1. Selesai semua, baru kita jumlahkan semua operasi yang telah dilakukan. Nanti hasilnya adalah A dikali B, matriks yang tadi ini ukurannya adalah 2 baris 2 kolom ya, berarti 2 kali 2, dengan baris matriks yang kedua itu adalah 2 kali 3, maka nanti matriksnya pasti akan berukuran itu adalah 2 kali 3. Jadi yang ini adalah ukuran matriksnya. Kalau kita lihat ukurannya adalah 2 baris dengan 3 kolom. Nah, hasilnya tadi elemennya kita jumlahkan, mendapatkan hasilnya adalah 8, 3, 8, 2, min 9, 2. Itu adalah untuk perkalian 2 buah matriks. Oke. Dan yang terakhir itu adalah perkalian matriks dengan skalar. Kalau skalar itu nilainya adalah, misalkan K adalah sebuah skalar, jadi berupa angka nilai ya, boleh positif, boleh negatif, maka matriks A dengan skalar K adalah mengalikan setiap elemen pada matriks dengan K. Jadi misalnya ini matriks A, ukurannya 2 kali 2 tadi ya, dengan skalarnya adalah 3 misalnya. Jadi kita ditanya adalah berapa 3A gitu ya, hasil dari matriks A dengan skalarnya adalah 3. Maka setiap elemen A kita kali dengan 3. Jadi 3 kali 1 3, 3 kali 6 18, 3 kali 3 9, lalu 3 kali min 4 adalah 12. Maka ini adalah hasil matriks skalar. Oke, ini adalah hal yang paling sederhana untuk perhitungan matriks. Jadi penjumlahan, pengurangan, perkalian. Apabila masih ITers bingung atau masih belum bisa, ITers bisa melihat pada animasi yang telah disediakan atau bisa melakukan chat diskusi di forum diskusi Spada. Terima kasih sudah mengikuti perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.